untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik. Lagi bersama saya di channel ini, mari kita melihat bagaimana perkembangan mengenai masalah ijazah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Polri tidak bisa lagi dipercaya pembohong. Pada akhirnya semua takdir final dari alam melalui putusan minta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ingat itu. Sudah saatnya rakyat Indonesia bersatu bersama menuju perubahan, tegakkan hukum, tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum seberat-beratnya bagi para koruptor yang wajib dimiskinkan, untuk seluruh penjabat yang koruptor, hukum seberat-beratnya. Tangkap para pemimpin Polri yang merekayasa kasus-kasus besar di era Jokowi. Ayo rakyat bergerak. Siapa lagi kalau bukan rakyat yang masih peduli? Alhamdulillah, dengan ini semoga kedepannya Indonesia lebih baik dan maju, adil, makmur, makmur yang berkeadilan, adil yang berkemakmuran. Indonesia dalam keadaan darurat, hukum berkepanjangan yang ditinggalkan rejim Jokowi sama saat ini. Jokowi dan kroninya kepolisian dan penegak hukum yang membela juga dipenjarakan. Mantap hakim rakyat dan Pak Presiden perintahkan terus dipenjarakan, rakyat mendukung. Di arah wudhu blade biar manuknya dijilati para telmu karena gerombolan pembohong itu dia nggak punya malu. Kapolri saja cium tangan Jokowi, kemungkinan Prabowo pun kalau ketemu Jokowi pasti cium tangan. 100% kami tidak percaya pada Polri, semua geng Mulyono harus ganti. Kapolri copot dengan tidak hormat, ganti yang baru. Biar Jokowi bisa cepat dikandangkan di sel. Kalau Kapolrinya tidak disingkirkan pasti sudah masukkan Jokowi ke sel. Sika Prek punya pemimpinan tidak pernah sekolah. Kalau ingin sukses negeri ini, acara untuk keluarkan semua penjabat tertinggi titipan Jokowi. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Ini saatnya hancurkan kezaliman di muka bumi ini. Kalau para penegak hukum tidak mau melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, maka alam nanti yang akan menghancurkan kezaliman. Adili si Joko Widodo, lengsarkan si Gibran, ganti Sigit dan adili si Luhut. Semoga orang-orang adalah berpihak kepada rakyat. Ya, pengadilan rakyat yang harus mengadili kalau aparat hukum sudah tidak berpihak kepada rakyat. Ya, sejarah berulang tahun 1065, saat ini yang dihancurkan konstitusi dan korupsi. Coba saja sangat lihai mengelabui MPRI, melantik jadi presiden ke-7 institusi terkait wajib bertanggung jawab, termasuk parpol pengusung era Pak Harto. Pasti sudah bersih-bersihnya. Polri sudah tidak ada di hati rakyat. Tunggu saja waktunya kalau Polri tidak cepat berbenah dan memperbaiki internal Polri. Semua rusak dan hancur hanya karena satu orang. Harus diproses. Ada penjabat di masa Jokowi, mereka tahu bahwa tindakan Jokowi yang melanggar demokrasi dan hukum, tapi mereka diam saja takut dipecat. Itulah penjabat kita yang rakus uang haram. Sudah lama orang tidak percaya polisi, pembohong, pemeras, pembunuh, koruptor. Yang bikin berbelit itu karena banyak duit, banyak nyuap. Sudah sangat parah, pembohongan sudah mulai berkembang. Kini bila pembohong tidak bisa dihentikan, maka hukum di negeri ini sudah sakit parah. Rakyat harus mencari obat untuk menyembuhkan penyakit hukum di negeri ini. Kami rakyat biasa tetap bahwa ijazah Jokowi itu palsu, hanya mega hakim seperti itu. Kalau diberi mandat, rakyatlah yang memberi keputusan. Jokowi beserta antek-anteknya harap dipenjara, beliau perlu hukum mati. Presiden perusak negara harus dihukum mati. Gara-gara ijazah Jokowi rakyat jadi terbelah, saling maki, saling hujat. 125 itu belum cukup, banyak nyawa melayang. Bahkan nyawa tidak bisa dibayar, harus dihukum mati. Perusak pengkhianat bangsa ini termasuk Jokowi harus diadili seadil-adilnya. Tangkap Jokowi, adili, sudah jelas ijazahnya. Nanti habis jabatan Prabowo dituntut juga atas rejimnya yang banyak omong-omong. Termul-termul harus ditangkap juga. Sudah jelas Jokowi pembohong, kok dibelah, bikin resah negara saja. Daripada negara yang bubar-bubar gara-gara Jokowi, usir saja sekeluarga ke Papua Nugini. Pantasnya Jokowi itu di sana. Jokowi bertut yang mau bertahan. Sangat setuju ini. Setuju sudah waktunya Jokowi dipenjarakan, Kapolri penjarakan Praktino, Luhut Binsar, Tito Bahlil, Rektor UGM, KPU dan para termo
segera penjarakan. Benar apa yang dikatakan Presiden dan Wakil termasuk Polri itu punya Jokowi, bukan milik rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.